사실 피파 랭킹이나 모든 면에서 우리가 부족했지만 나름대로 우리가 열심히 준비했는데 많이 아쉽다 생각이 듭니다. 우리가 나그나가 첫 번째 기회가 왔을 때 그런 스테이크를 하면서 실수했던 부분이 not to be challenged, I'm not to be challenged. There's always new players that you because the dynamic of the squad changes all the time, and that's the challenges are for the players and they're kind of competing into that. Karena kalah dari tim Jepang, STY akan digantikan di mana? Andai Shin Tae-yong dipecat, ini 5 pelatih Eropa yang layak direkrut ke PSSI. Peringkat 1 bikin Manchester United gila. Mari kita ulas beritanya. Atas kekalahan telak dari Jepang, maka inilah 3 pemain kunci timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi. Ivar Jenner comeback hingga playday untuk Eliano Rejders. Simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia kalah di komunikasi dan kemesraannya belum dapat beda dengan Jepang. Kata Verdong. Mau kalahkan Arab Saudi, timnas Indonesia harus perbaiki komunikasi. Mari kita simak berita selengkapnya. Karena kalah dari tim Jepang, STY akan digantikan di mana? Andai Shin Tae-yong dipecat, ini 5 pelatih Eropa yang layak direkrut ke PSSI, peringkat 1 bikin Manchester United gila. Mari kita ulas beritanya. Jika Shin Tae-yong dipecat, Okezone akan mengulas total 5 pelatih Eropa yang layak direkrut PSSI. Jika Garuda kalah dari Arab Saudi pada babak 6 grup C Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, nasib pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum bisa dikatakan aman. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa malam, 19 November 2024 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Presiden PSSI Erick Thohir menyatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh pihak di timnas saat laga melawan Arab Saudi. Saya telah bertemu dengan mereka dan itu akan menjadi komentar besar setelah pertandingan di Saudi. Saya bahkan mengatakan di ruang ganti bahwa kami tidak percaya dengan proyek besar ini. Kalau soal pemain dan pelatih, saya rasa saya belum siap untuk mundur. Ya, proyek yang kita bangun ini tidak mudah kalau tidak percaya sudah selesai. Tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kata Erick Thohir kepada termasuk Okezone di Stadion Madia, Jakarta, termasuk kata awak media, Minggu, 17 November 2024. Jika PSSI memutuskan tak menggaet Shin Tae-yong, berikut beberapa pelatih yang bisa dilibatkan. Para pelatih ini berasal dari Eropa dan tentunya paham dengan budaya sepak bola benua biru, tempat sebagian besar timnas Indonesia berasal. Siapapun? Berikut 5 pelatih Eropa yang layak direkrut ke PSSI jika Shin Tae-yong dipecat. 5 boneka Thomas, tanpa klub. Thomas Doll berhasil membuat Persija Jakarta tampil atraktif di Liga 1 musim 2022 hingga 2023 dan 2023 hingga 2024. Prestasi terbaik Thomas Doll di Persija Jakarta adalah mengantarkan Macan Kemayoran menjadi runner-up pada 2022 hingga 2023. Selain memiliki taktik yang sangat baik, Thomas Doll juga fasih berbahasa Inggris. 4 Frank de Boer, tanpa klub. Frank de Boer sempat 3 bulan, Agustus-November 2016, menjadi anak buah Erick Thohir di Inter Milan. Meski gagal di Inter Milan, Frank de Boer yang dikenal sebagai pelatih bergaya attacking ini pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun. Rataan gol skuad asuhan Frank de Boer juga masuk kategori mengerikan. Ketika membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 2012 hingga 2013, Frank de Boer membuat di Amsterdamers mengemas 83 gol dari 34 pertandingan alias rata-rata 2,44 gol per pertandingan.
Masalah mencetak gol yang ada di skuad timnas Indonesia berpotensi dipecahkan Frank de Boer, terlebih seiring kehadiran Ula Romeni. 3. Bojan Hodak, Persib Bandung. PSSI harus melakukan negosiasi dengan Persib Bandung jika ingin mendapatkan Bojan Hodak yang terikat kontrak hingga 2026. Namun, demi kepentingan tim nasional, manajemen Maung Bandung bisa saja melepas Bojan Hodak ke timnas Indonesia. Berikut adalah versi yang lebih rapi dan lancar dari kalimat tersebut. Bojan Hodak bukanlah pelatih sembarangan. Di musim pertamanya, ia langsung membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 2023 hingga 2024. Pelatih yang dikenal memiliki kemampuan adaptasi tinggi ini sebelumnya berhasil meraih trofi Liga Super Malaysia bersama Kelantan dan Johor Darul Ta'zim, serta menjuarai Piala AFF U19 2018 bersama Timnas Malaysia U19. 2. Erik ten Hag, tanpa klub. Erik ten Hag saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat Manchester United. Selama 2 tahun, 2022 hingga 2024, membesut Manchester United, Erik ten Hag memenangkan 2 trofi, Piala FA dan Piala Liga Inggris. Seperti Frank de Boer, Erik ten Hag juga dikenal sebagai pelatih yang doyan melakukan serangan. Hal itu dibuktikannya saat sukses besar bersama Ajax Amsterdam, 3 gelar Eredivisie, 2 trofi Piala Belanda dan lolos semifinal Liga Champions 2018 hingga 2019. 1. Ruud van Nistelrooy, tanpa klub. Ruud van Nistelrooy berstatus tanpa klub setelah sukses besar menjadi pelatih caretaker Manchester United. Dari 4 laga, Ruud van Nistelrooy mengantarkan Manchester United meraih 3 kemenangan dan 1 imbang. Sebelum menangani Manchester United, Ruud van Nistelrooy sempat menangani PSV Eindhoven U21, 2021 hingga 2022, dan PSV Eindhoven, 2022 hingga 2023. Oleh karena itu, menarik menanti siapa yang akhirnya dipilih PSSI jika memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Atas kekalahan telak dari Jepang, maka inilah 3 pemain kunci timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi. Ivar Jenner comeback hingga playday untuk Eliano Reijnders. Simak berita selengkapnya. 3 pemain kunci dari timnas Indonesia yang bisa dijajal untuk lawan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, mendatang. Timnas Indonesia melakoni laga matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga saat menjamu Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, besok. Laga ini jadi krusial buat timnas Indonesia karena kemenangan akan terus membuat Garuda bisa bersaing di grup C. Jika meraih 3 poin, pasukan Shin Tae-yong bisa mengoleksi 6 poin, angka yang sama dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Cina. Dalam laga kontra Arab Saudi, para pemain mengusung misi bangkit usai kekalahan 0-4 dari Jepang. Kami dalam kondisi baik, ujar Kelvin Verdong di Jakarta pada Minggu, 17 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kami sudah bangkit dari kekalahan Jepang. Dan ya, kita persiapan lawan Arab. Kami makin kuat, itu positif. Kami berbicara satu sama lain. Dan seperti yang saya bilang tadi, kami merefleksikan hasil melawan Jepang. Kami masih bersatu sebagai tim, semua mendukung satu sama lain, tambahnya. Pentingnya laga lawan Arab Saudi, inilah 3 pemain kunci yang bisa diturunkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Ivar Jenner sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia lagi saat lawan Arab Saudi. Saat lawan Jepang, Nathan Choeon yang bertugas sebagai gelandang bertahan dinilai kurang maksimal. Sehingga Ivar Jenner dirasa lebih memiliki kapasitas bertahan di lini tengah hingga berduet dengan Tom Haye. Ivar sendiri sudah mengoleksi 14 caps untuk timnas Indonesia senior di bawah komando Shin Tae-yong. Eliano Reijnders. Satu nama yang banyak diperbincangkan saat lawan Jepang adalah Eliano Reijnders karena dirinya bahkan tak masuk daftar susunan pemain yang dibawa Shin Tae-yong. Sang pelatih beralasan bahwa Eliano belum cukup baik untuk masuk skuad pertandingan. Kini masyarakat mulai memberi pembelaan atau playday kepada Eliano agar masuk skuad pertandingan lawan Arab Saudi.
Manajer Timnas Indonesia, Sumarji sendiri mengakui bila Eliano merasa legowo dengan keputusan tersebut. Kini desakan untuk Shin Tae-yong membawa Eliano Raiders mengemuka. Pemain PSC Zwolle ini memang punya peran versatile, bisa dimainkan multiposisi yakni sebagai winger, gelandang serang maupun wingback. Ragnar Oratmangoen, satu pemain kunci yang menurut bolasport.com perlukan di laga lawan Arab Saudi tentunya adalah seorang striker untuk mencetak gol. Ragnar Oratmangoen masih jadi opsi terbaik Shin Tae-yong meski dalam laga lawan Jepang melewatkan peluang besar di awal-awal laga. Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Ragnar sempat mencetak gol di gawang Arab Saudi pada laga perdana, meski pada akhirnya gol milik Sandy Walsh. Kini, pemain FC Vedender itu ditantang agar bisa mencetak gol di SUGBK untuk pertama kalinya, kala berhadapan dengan Arab Saudi. Timnas Indonesia kalah di komunikasi dan kemesraannya belum dapat beda dengan Jepang, kata Verdong. Mau kalahkan Arab Saudi, Timnas Indonesia harus perbaiki komunikasi. Mari kita simak berita selengkapnya. Menjelang laga penting melawan Timnas Arab Saudi pada Selasa 19 November di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengungkapkan tantangan yang dihadapi timnya selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya adalah komunikasi. Masalah utama yang dihadapi Timnas Indonesia menurutnya adalah miskomunikasi di atas lapangan, yang kerap menghambat kinerja tim. Meskipun hubungan antar pemain terjalin dengan baik, koordinasi dan pemahaman antara pemain di atas lapangan masih perlu ditingkatkan. Verdong menjelaskan, meskipun kesulitan komunikasi ini merupakan hal yang wajar, terutama di tim yang jarang bermain bersama, penting untuk terus membangun pemahaman dan saling mengenali peran masing-masing. Proses ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemain dapat bekerja sama secara maksimal, terutama dalam laga-laga penting seperti melawan Arab Saudi. Dengan waktu latihan yang terbatas, tim harus lebih fokus untuk meningkatkan kerja sama tim agar bisa tampil lebih solid di lapangan. Meski ada tantangan dalam komunikasi, Verdong tetap optimis bahwa Timnas Indonesia bisa mengatasi masalah ini dan tampil lebih baik seiring berjalannya waktu. Ia percaya bahwa dengan terus berlatih bersama dan saling mendukung, chemistry antar pemain akan semakin kuat, dan hasil positif pun dapat tercapai. Komunikasi antar pemain timnas perlu diperbaiki. Kelvin Verdong menekankan bahwa komunikasi yang baik di lapangan akan menjadi faktor utama keberhasilan timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Menurutnya, koordinasi yang solid antar pemain sangat penting untuk menghadapi tim sekelas Arab Saudi, yang memiliki kekuatan di berbagai lini. Dalam pandangannya, walaupun tim Indonesia belum terlalu sering berlatih dan bermain bersama, setiap pemain harus berusaha mengenali peran dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Hal ini penting mengingat Timnas Indonesia kini tengah berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di Grup C. Kami harus tetap berkomunikasi dengan baik di lapangan dan saling mengenali peran masing-masing, ujar Verdong. Dengan memperbaiki aspek komunikasi dan koordinasi, Verdong optimis bahwa tim dapat menunjukkan performa yang lebih solid dan konsisten, terutama saat bertanding di kandang. Menurutnya, dukungan dari supporter Indonesia juga akan menjadi faktor penting yang akan memotivasi tim untuk. Wasit Uzbekistan memimpin Indonesia melawan Arab Saudi dan berikut rekornya. Rustam Lutfulin akan memimpin Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi pada babak ke-6 Grup C babak ketiga kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Rustam Lutfulin adalah wasit dari Tashkent, Uzbekistan. Ia lahir pada tanggal 5 April 1991 dan berusia 33 tahun. Tahun ini, ia menjabat sebagai wasit Timnas Indonesia. Pada 11 Juni 2024, pada laga terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Asia Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Filipina dengan skor 2-0 yang dihadiri Rustam Lutfulin.
Sedangkan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Rustam Lutfulin memimpin timnas Bahrain melawan timnas Jepang pada 10 September 2024, dan memimpin Korea Selatan pada 15 Oktober 2024. Timnas melawan timnas Irak. Meski usianya masih muda, Rustam Lutfulin sudah berpengalaman memimpin beberapa turnamen bergengsi seperti Asian Champions League, ACL, 2 Piala Asia U23 dan Asian Games serta kualifikasi Piala Dunia. Rustam Lutfulin pernah menuai kontroversi karena melakukan servis pada pertandingan timnas Jepang melawan timnas Utara di Asian Games 2022 pada 1 Oktober 2024. Wasit terbaik. Rustam Lutfulin mengkonversi tendangan penalti pada menit ke-80 untuk memaksa Korea Utara menyerah dan membawa Jepang menang 2-1. Pemain Korea Utara protes ke Rustam Lutfulin karena menilai Jepang seharusnya tidak mendapat hadiah penalti. Namun kualitas Rustam Lutfulin juga sudah diakui. Ia dianugerahi wasit terbaik Liga Uzbekistan pada Maret 2024 setelah mengalahkan 2 wasit lainnya. Timnas Indonesia targetkan kualifikasi Piala Dunia R3 2026 3 penyerang turun-temurun, Ula Romeni, Bang Depok selanjutnya. Timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 dan terus menambah pemain naturalisasi baru untuk memperkuat lini ofensif. Pasalnya, frontcourt menjadi salah satu kelemahan Timnas Indonesia. Dalam 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, efisiensi mencetak gol tim Indonesia tergolong rendah. Saat ini PSSI sudah memastikan bakal mendatangkan Ula Luomen dan tengah menjalin kontak dengan beberapa pemain depan. Diharapkan mereka bisa segera menjalani prosedur naturalisasi dan menjadi amunisi baru TNI AU. Jika Anda melihat stok yang tersedia, Anda juga akan menemukan bahwa masih ada badge yang tersedia untuk diproses. Ula Romeni. Salah satu pemain yang disebut akan menjalani proses naturalisasi adalah Ula Romeni. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini memang menjadi pilihan lain untuk menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Saat ini, penyerang kelahiran Nijmegen, Belanda, itu tengah berkarir bersama FC Utrecht. Dari pengakuannya, pemain berusia 23 tahun itu telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sejak pertengahan 2024. Dari percakapan itu, Ula Romeni telah menjelaskan latar belakang keluarganya, terutama soal darah keturunan Indonesia yang diperoleh dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ula akhirnya setuju bergabung dengan timnas Indonesia pada November 2024. Jens Raven. Mengincar pemain muda, tentu Jens Raven menjadi opsi paling tepat. Penyerang berusia 18 tahun itu saat ini sudah bermain bersama timnas Indonesia U20 dan sedang menjalani TC untuk Piala Asia bersama Indra Syafri. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga pernah memantau langsung kualitas Jens Raven saat berada di Belanda. Keduanya juga sempat berfoto bersama. Namun, untuk saat ini, Jens masih dimatangkan di U20. Dia bisa menjadi aset masa depan Indonesia. Shin Tae-yong menyebut Jens belum saatnya naik ke tim senior. Miliano Jonathans. Salah satu pemain yang santer diberitakan akan segera diWNI-kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, penyerang Vitesse Arnhem yang bermain di kasta kedua Belanda, Eerste Divisie 2024-2025. Gelandang berusia 20 tahun berdarah Depok, Jawa Barat, itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terkait rencana naturalisasi. Kepada ESPN Netherlands belum lama ini, si lincah itu juga menegaskan kalau ayahnya juga sudah dikontak PSSI. Hasil perbincangan saya dengan PSSI atau PSSI dengan ayah saya sejauh ini cukup positif, kata kelahiran 5 April 2004. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mes Hilgers. Kehadiran Miliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap.